Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kalian pernah dengar nggak sih istilah hukum tidak tertulis? Apa sih hukum tidak tertulis itu? Jadi hukum yang tidak tertulis itu sebenarnya tidak pernah atau tidak ada dalam buku, tetapi semua orang tuh otomatis tahu dan langsung menyetujui saat itu juga. Di kehidupan kita, khususnya di Indonesia ini, banyak banget hukum-hukum yang seolah-olah udah jadi kesepakatan bersama gitu. Contohnya aja nih, aku punya beberapa contoh yang bisa dibilang bermakna bagi aku dan semua orang juga mungkin. Tapi sebelum aku cerita lebih jauh, halo semuanya, perkenalkan nama aku Felicia Siva Alvareta dari kelas 10-6, absen 14. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik yang bisa dibilang minus tapi lucu. Aku tuh menyadari kalau di sekitar aku tuh ada beberapa hukum yang tidak tertulis, yang sebetulnya sih sering banget dilanggar ya sama orang atau sama aku sendiri. Nah, yang pertama nih, contohnya jangan ganggu orang yang lagi tidur. Aku tuh gak ngerti kenapa semua orang tuh selalu membutuhkan aku setelah aku sudah tertidur nyenyak. Contohnya nih kayak gini, bangun, itu tuh bantu dulu jemur pakaiannya. Yang kedua, bangun, udah makan belum? Bisa dibilang itu nyebelin, cuman masih level yang rendah. Tapi nyatanya hukum tidak tertulis di rumah aku tuh ilegal deh. Yang kedua, ini tuh bukan hanya di keluarga aku, tapi masyarakat sekitar juga mungkin sering melakukan hal tersebut. Jangan ganggu orang yang lagi makan. Aku tuh punya selera makan yang sering dibilang aneh. Contohnya, Indomie campur mayones. Tapi setiap kali aku bikin, orang rumah tuh selalu ngomentari makanan aku. Ih, apa itu? Kamu ini aneh-aneh aja bikin mie kok campur mayones. Lah, kan yang makan aku ya. Sebetulnya itu wajar sih, pemerintah jadi kritik, apalagi aku. Terus aku juga dari SD udah sering banget makan pedas, sampai lidah aku nih udah terlatih sendirinya. Sampai sekarang aku tuh udah merasa biasa aja sama makanan pedas. Jadi ya makanan yang aku suka ya harus ada pedas-pedasnya. Orang-orang tuh sering banget bilang, kamu tuh makan pedas terus, nanti perutnya sakit loh. Tapi ujung-ujungnya mereka tuh nyicip juga. Habis makan terus, aduh pedas banget. Lah, siapa yang nyuruh nyicip? Nah, yang ketiga ini kejadian yang paling fresh, kejadian yang paling baru aku alamin. Aku tuh ada kegiatan ke Basarnas. Jadi ini tuh kegiatan ekstrakurikuler gitu. Jadi kita tuh ada materi. Nah, materinya tuh tentang kita tuh naik ke atas, terus habis itu turun ke bawah pakai tali itu. Nah, awalnya tuh aku fine-fine aja, baik-baik aja. Alah, lagian aku juga nggak punya ketakutan sama ketinggian. Tapi begitu aku udah naik tangga untuk naik ke atas gedung, kaki aku tuh gemeter banget. Jantung aku udah bukan deg-degan lagi, tapi deg-deg. Terus aku tuh ngeliat temen aku yang udah mau turun ke bawah, tapi dia tuh bener-bener wajahnya sangat tegang, bener-bener pucat. Itu tuh berdampak banget bagi aku. Dan entah kenapa waktu aku ngeliat dia ketakutan gitu, aku tuh ikutan takut. Rasanya tuh ketakutan dia tuh nular ke aku. Aku tadinya tenang, tapi waktu lihat dia, wah, kayaknya aku juga takut deh. Absolute cinema. Aku disitu mencoba melawan ketakutan aku tuh. Tapi salah satu cara adalah menyemangati teman aku yang lagi ketakutan itu, supaya dia tuh lebih berani buat turun. Terus aku juga berani juga gitu loh, nular. Aku semangatin deh, ayo semangat gitu. Tapi dengan kaki aku yang gemeter. Dan bener aja, waktu aku turun, aku malah nangis kejer, lebih parah dari dia. Aku tuh baru sadar kalau hukum gak tertulis itu juga berlaku di PMR, yaitu kalau kamu nyemangatin orang lain, pastikan kamu gak lebih panik dari dia.
dari 3 hukum yang tidak tertulis yang aku temuin hari ini dan kemarin-kemarin. Aku tuh belajar satu hal. Kadang yang lucu dari hidup itu bukan karena orang lain yang nyebelin, tapi karena kehidupan kita itu terlalu serius. Ya udah sih, mau tidur digangguin, mau makan dikomentarin, atau mau takut di ketinggian, yang penting kita bisa ketawain diri kita di akhirnya. Karena hidup tanpa anekdot itu kayak Indomie tanpa bumbu, hambar banget. Oke, sekian stand up komedi dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.